Assalamualaikum, hai Bun, kembali lagi di channel Bidan Didi. Apa kabar hari ini? Ada nggak nih yang baru ngerasain gelombang cinta? Atau udah ngerasain tapi jarang? Atau mungkin malah udah ada pembukaan awal? Yang baru scroll mantengin channel Bidan Didi, gimana tips dan trik supaya nanti persalinannya lancar dan cepat? Kalau kemarin Bidan Didi udah membahas tentang gimana teknik pernafasan supaya jalan lahirnya tidak bengkak, tidak ngeden, supaya cepat pembukaan. Kali ini Bidan Didi akan mengulas tentang posisi ngeden, teknik ngeden, semua serba-serbi mengejan untuk persalinan. Sebelumnya, tetap jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya Bun. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan kenapa mengejan itu harus benar. Yang pertama, supaya nanti robekan jalan lahir ketika kepala lewat itu tidak terlalu banyak. Yang kedua, supaya nanti kepalanya cepat turun. Yang ketiga, supaya nanti adik bayinya tidak kekurangan oksigen. Yang keempat, yang paling penting mengurangi trauma pada ibu. Trauma secara fisik, misalnya supaya tidak terlalu banyak kehabisan tenaga, lalu trauma secara psikologis. Karena ibu itu kadang kalau ngejennya lama, padahal posisi ngejen itu sakit, ibu itu ada yang kecapean, terus beliau ini menyerah, sakit, gak kuat, lemas, capek, terus makin menunjukkan ke posisi dan proses ngeden yang salah. Dikasih tahu tidak manut, tidak nurut, seperti itu ya. Nah, posisi ditotomi itu seperti ini Bun. Kaki ditekuk, badan terlentang. Ketika nanti proses ngeden, kepalanya itu nunduk, nempel dada, mata membuka melihat puncak perut ibu sendiri ya. Seperti ini. Biasanya posisi litotomi ini bisa dilakukan di tempat tidur biasa atau yang lebih modern nanti ada di tempat tidur ginekologi, bedkin gitu. Oke, lanjut. Posisi ngeden kapan dilakukan? Ngeden itu hanya boleh dilakukan ketika pembukaan 10. Padahal sebelum pembukaan 10 di video sebelumnya itu rasanya pengen ngeden ya Bun, yang udah pernah melahirkan, yang baru hamil anak kedua, itu kalau udah pembukaan banyak 7, 8, 9, menuju 10, itu tuh rasanya pengen ngeden, itu udah wajar banget. Itu posisi ngeden, proses ngeden hanya boleh dilakukan ketika pembukaan 10. Jadi benar-benar semua pintu udah terbuka ya, maaf ya Bun, motornya banyak. Ketika sudah pembukaan 10, jadi bidannya udah meriksa nih, udah ngelakuin pemeriksaan dalam, udah buka 10, atau dokter udah meriksa, udah buka 10, maka ibu akan diposisikan misalnya posisi litotomi tadi. Ketika udah siap semua, posisinya sudah litotomi, penolong ada di depan vulva, maka dimulai memimpin. Ngeden itu dilakukan ketika ada kontraksi, harus bareng sama kontraksi, gitu ya Bun. Jadi kerjanya harus bareng. Dari dalam tubuh ibu kontraksi itu dorong kepala bayi juga secara alami. Dinding-dinding dan otot rahim itu mendorong kepala bayi supaya turun. Lalu muncul kontraksi nih, bareng. Yuk Bu, ada kenceng nih, ngeden yuk. Tarik nafas. Ketika ngeden, itu tarik nafas sebanyak mungkin Bunda bisa. Pol, disimpan, jangan dibuang.
jangan dibuang. Pokoknya ditahan, disimpan, tahan, nggak ada udara sedikit pun yang keluar. Ngeden yuk bun. Gitu. Tarik nafas, tahan nafas. Nggak ada nih yang kayak di sinetron, ayo, itu nggak ada, itu salah. Kalau di sinetron teriak kayak gitu langsung bayinya nangis keluar ya bun. Nggak ada di dunia nyata seperti itu, kecuali mungkin udah anak yang ke-15. Jalan larinya udah longgar, udah lunak banget kayak tronton gitu. Jadi ngedennya tarik nafas, tahan nafas, ngeden, janggutnya nempel ke dada gitu ya. Biasanya sekali kontraksi itu bisa 1-3 kali ngejan. Jadi ketika muncul kontraksi, bunda udah tarik nafas pol, ngeden sebanyak mungkin, sepanjang mungkin bunda bisa. Kalau habis biasanya buang, atau tenaga kesehatan yang mendampingi, memimpin, memberikan apa-apa, ayo bu ngeden. Panjang nih, udah panjang, buang bu, tarik nafas lagi, ngejin lagi. Panjang itu biasanya dikasih apa-apa. Satu kontraksi bisa 1-3 kali ngejan. Harus benar-benar dimanfaatkan. Kenapa? Karena kepala bayi turun itu sedikit-sedikit. Jadi ketika kepala bayi turun, ini gimana ya bun? Kepala bayi turun itu sedikit. Ketika nanti selesai ngeden, kalau kepalanya belum sampai panggul bawah, itu naik lagi. Makanya kenapa harus saling menyambung mengejannya, biar nanti kalau udah turun sedikit, kan buang nafas nih, tarik nafas lagi, ngeden lagi, kepala bayi belum sampai ke atas lagi, udah turun lagi, gitu ya bun. Terus ketika nanti buang nafas lagi, ngeden lagi, kepalanya bayi diharapkan turun lagi, gitu. Sampai nunggu kontraksi selanjutnya. Kalau belum sampai pintu bawah panggul, biasanya kepala bayi itu bahasanya belum ngunci, jadi naik lagi. Nanti muncul kontraksi lagi, yuk bun ngejin lagi, turun dikit lagi, buang nafas, ngejin lagi, turun lagi dikit lagi, buang nafas, turun lagi dikit lagi, buang nafas. Kalau antara jarak kontraksi satu sama yang lainnya itu lama, panjang, biasanya nanti kepala bayinya turunnya itu juga lama. Jadi kontraksi yang bagus itu nanti ketika ngejen tiap 3 menit, 2 menit itu selalu ada. Setiap 10 menit, jadi nanti 4 kali. Ya, tiap 2 menit itu ada hilang, tiap 2 menit ada hilang, itu kontraksi yang bagus. Nanti Bidan Diki juga akan share tips and trick supaya nanti kontraksinya itu bagus, tiap 2 menit muncul dan selalu ada. Nanti di video selanjutnya ya pun, itu tadi. Kontraksinya tiap 2 menit rutin, kepalanya turunnya bagus, turun dikit-dikit, ibunya pintar ngejan. Ya, ngejennya di bawah. Pokoknya ada yang bilang juga ngejen itu kayak BAB, kayak betul, sama, rasanya sama. Ada nih ibu yang ngejennya salah. Ini Bidan Diki nyontain yang salah. Terus ada yang juga seperti ini. Itu salah juga. Jadi udara nggak ada yang keluar sama sekali, nggak ada. Salah ya. Terus ngejennya ada di leher. Tanda ngejen di leher yang salah itu sklera merah. Sklera itu putih-putih yang ada di mata, muka merah, perut ibu merah. Itu salah juga ya. Biasanya di lapangan ada ibu juga yang seperti itu. 3 poin yang salah tadi.
ngejen yang benar tadi. Pol di bawah kayak PAB sama persis ya. Ketika kepala sudah turun sedikit-sedikit sampai pintu bawah panggul, biasanya tandanya udah sampai di pintu bawah panggul, itu tuh rambutnya udah kelihatan sekitar 3-5 cm diameternya. Itu udah gak bakalan naik lagi. Udah terkunci di pintu panggul bawah ya bun. Kalau udah seperti ini, kalau jalan lahirnya lunak, maksudnya sekitar vagina bawah sama perineum. Perineum itu ada jarak sedikit kulit antara vagina dan anus, itu namanya perineum. Kalau elastis, kalau lunak, nanti kepalanya akan ditunggu mengejan. Jadi ditunggu, maksudnya itu ditunggu elastis membuka sendiri dengan bantuan dorongan kepala ketika ibu mengejan, supaya nanti vagina bawahnya melebar sendiri. Tapi ada juga ibu-ibu yang kaku, vaginanya kaku, benar-benar gak elastis, buat lewat kepala tidak melebar. Itu biasanya petugas kesehatan yang nolong, bidan atau dokter akan melakukan episiotomi, gunting bagian perineum tadi. Gak apa-apa, nanti dijahit lagi kok bun, jahitnya pakai bius jadi gak sakit. Terus setelah biusnya habis juga nanti dapat pengurang nyeri lewat diminum, jadi gak masalah ya, dijahit itu gak apa-apa. Ketika kepala bayi lewat daerah perineum itu, perineumnya melebar, membuka. Bunda sekalian, sebenarnya itu cukup hanya melahirkan kepala aja bun. Bahu, tangan, perut, paha sampai ke ujung kaki, itu nanti yang melahirkan petugas kesehatan. Gitu. Jadi bunda biasanya cukup ngejan sampai kepala saja. Begitu ya bun. Semangat kuncinya, nggak boleh nggak manut, nggak boleh nggak nurut sama petugas kesehatannya. Walaupun sakit, walaupun bingung harus gimana, itu biasanya petugas kesehatan, dokter atau bidan akan mengarahkan, akan ngasih tahu gimana caranya supaya ngedan. Pokoknya ikutin aja. Selain itu, sebelum proses ngejen juga perlu ilmu. Video dari bidan Didi dipahami, diingat-ingat ketika ngejen. Semoga walaupun kesakitan dan bingung nanti tetap gak lupa ya teori diri bidan Didi. Semoga berhasil, ngejennya tidak robek, kepalanya cepat turun supaya bunda juga tidak kecapean. Terlalu lama mengejen itu tidak baik untuk bayi juga, karena bayi lebih lama mendapatkan tekanan, lebih lama terjepit, lebih lama dalam perjalanan itu. Untuk bayi biasanya ngaruh ke denyut jantung janin, kadang bayi bisa stres. Kalau denyut jantungnya jelek, ibu ngejennya nggak betul, jadi lama, bisa walaupun nanti masih dalam rentang aman, nanti mungkin bayinya lahirnya nggak nangis, atau mungkin denyut jantungnya jelek banget, nanti dokter atau bidan memutuskan ini tak bisa turun kepalanya. Karena ada juga ketika udah buka 10 kepalanya tidak turun, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Nanti bidan Didi bahas lagi di video selanjutnya. Itu ibu jadi tidak bisa lahir normal. Kenapa? Nanti bidan Didi bahas ya. Jadinya walaupun udah buka 10 ngerasain sakit, bunda dianjurkan lahir sesar, itu juga ada ya bun. Makanya semua harus dipersiapkan, tidak bisa mendadak. Dari proses sebelum hamil, ketika hamil, sampai menjelang persalinan, semua bunda anjurannya itu harus tahu dulu, harus tahu teorinya dan caranya. Bisa lewat konseling bidan, konseling dokter, bisa dari video bidan Didi, boleh ya. Semoga semua sehat, persalinannya lancar ibu dan bayinya, traumanya minimal, jahitannya sedikit ya. Terima kasih sudah menonton video bidan Didi. Ditunggu video selanjutnya tentang nanti bagaimana cara supaya mempercepat pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.